Halo, gue Intan, 26 tahun. Kesibukan gue sekarang adalah dosen muda, ngajar bahasa Inggris di salah satu universitas, dan pernah juga jadi staff di US Embassy, dan sekarang juga lagi bekerja di KBRI Australia, juga sebagai pengajar bahasa Indonesia untuk warga negara sana. Punya event dan wedding organizer juga. Gue sedikit cerita tentang latar belakang keluarga gue. Gue adalah anak pertama dari 2 bersaudara dan cucu pertama, cicit pertama. Jadi sangat orang bilang kasta tertinggi gitu ya. Jadi anak pertama, cucu pertama, cicit pertama. Kakek buyut gue dulu katanya memang punya banyak orang terpandang, banyak hartanya gitu. Jadi sangat ideal sekali hidup gua dan sangat indah gitu, sangat penuh kasih sayang, penuh kecukupan, bahkan banyak kelebihan. Tapi sayangnya itu tidak sesuai karena sebetulnya sekarang gue lagi proses ongoing. Jadi cerita yang tadi, kegiatan dan pekerjaan gue yang tadi gue omongin adalah yang akan gue capai, dan sekarang proses masih berlangsung. Untuk kisah sebagai cucu pertama dengan yang katanya kakek gue banyak peninggalan hartanya, itu juga faktanya kakek gue saat ditinggalkan orang tuanya itu masih sangat dini dan banyak ditipu gitu ya oleh orang-orang. Jadi sehingga orang tua gue, kakek gue berjuang sendiri, dan karena zaman dulu ya masih belum mengutamakan pendidikan, tapi memang kalau untuk lebih ke pendidikan agama seperti pesantren, jadi kakek gue tidak mendapatkan pendidikan yang layak, dan turun juga ke orang tua gue, ke nyokap gue, dan di situ yang membuat gue kayak gue harus bisa lebih gitu ya. Sebatas umumnya kan orang tua kita ingin anak yang lebih dari orang tuanya, dan kita juga ingin generasi seterusnya lebih dari apa yang kita dapatkan hari ini. Maka dari itu cerita masa kecil gue sebenarnya cukup menyenangkan, cukup aktif, penuh dukungan. Gue pas SD itu aktif ikut kegiatan tari tradisional, marawis, pramuka, dokter kecil, dan secara akademis pun baik gitu. Orang tua gue mendukung, apalagi gue punya tetangga juga guru bahasa Inggris, jadi gue kadang suka main, suka ikut belajar juga. Karena dulu kan pas zaman gue itu gue dapet pelajaran bahasa Inggris ketika kelas 4 ya, jadi itu gue kelas 2 udah mulai belajar bahasa Inggris. Nyokap gue juga udah suka ngenalin kosakata. Ketika gue dapet pelajaran bahasa Inggris, gue jadi seneng karena gue sudah lebih unggul dari teman-teman gue. Dan disitulah gue mengenal gitu kan, karena cita-cita itu kan sesuai apa yang kita lihat dan apa yang kita ada di sekitar kita. Di situ gue ingin menjadi guru saat itu. Dan juga entah kenapa ketika pulang sekolah pun gue suka main sekolah-sekolahan, karena ya main sekolah-sekolahan, main bang-bangan dengan teman-teman. Tapi yang lebih sering adalah gue main sekolah-sekolahan, gue menjadi gurunya, dan murid gue adalah boneka-boneka. Jadi gue dibeliin papan tulis, ya udah gue hanya mengulangi apa yang gue dapatkan di sekolah, gue ulang lagi ke boneka-boneka gue yang gue anggap sebagai sebagai murid gitu. Terus aktif, kemudian gue masuk SMP, juga SMP yang bagus dulu, SSN ya, Sekolah Standar Nasional. Ada program bilingual, gue ikut, gue lolos juga, dan again gue aktif di ekskul, kayak minimal tuh setiap sekolah gue minimal 3 kegiatan gitu ya. Di SMP gue ikut Paskibra, ikut Rohis, Rohani Islam, dan English Club. Jadi sangat menunjang sekali. Dari SD gue suka bahasa Inggris, SMP gue masuk bilingual. Kemudian gue juga di situ gue mulai mengenal Paskibra. Gue ingin ikut Paskibraka. Gue mulai suka juga nontonin Putri Indonesia. Kadang kalau lagi Q&A, lagi tanya jawab gitu. Jadi makin menambah
khasanah cita-cita gue gitu. Kemudian, nah ketika SMP ke SMA ini, di antara teman-teman gue yang bisa dibilang unggul, bahkan banyak yang lebih unggul dari gue, pasti tentunya idealnya adalah gue ingin ke SMA, terus kuliah seperti umumnya gitu ya. Tapi ada kendala saat itu karena orang tua gue lebih ke ragu sih, lebih ke takut. Orang tua gue menyarankan gue untuk ke SMK aja gitu. Ke SMK, ya menengah kejuruan yang sudah, karena dengan harapan sebagai anak pertama ternyata tidak sepenuhnya seindah sebagai kasta tertinggi, juga ada tanggung jawab dan tuntutan yang tidak tertulis. Gue diharapkan selesai SMA ya bisa langsung kerja, bisa membantu ekonomi keluarga. Di situ gue agak gimana gitu, karena kan gue bingung, SMK itu kan udah fokus ke skill tertentu, yang mana gue selama ini lebih ke umum gitu, lebih ke akademik, dan pelajaran yang unggul ya bahasa Inggris dan agama saat itu. SMK gue bingung gitu, dan bukan berarti gue juga mendiskreditkan SMK, tapi memang gue tidak fit di situ. Kayak lu pakai sepatu tapi sepatunya nggak pas, meskipun sepatunya bagus gitu kan, tetap aja nggak nyaman. Di situ gue mencoba berdamai, gue mencari, kan nggak ada ya SMK bahasa Inggris saat itu. Apa yang masih esensi, yang masih nyambung-nyambung, pengen perhotelan juga nggak cocok. Terus gue melihat, oh gue suka menghafal, gue cepat menghafal. Gue masuk SMK farmasi, karena farmasi itu banyaknya swasta yang bagusnya. Tapi saya nggak tahu sih, waktu itu sih taunya SMK farmasi swasta. Kemudian gue daftar pun gue apapun sendiri gitu ya. Dari daftar SMP pun gue udah kemana-mana sendiri. Karena gue juga suka, dan memang orang tua gue juga mengajarkan gue untuk mandiri gitu, untuk belajar. Tapi memang sebagai seorang anak ya, kadang suka sedih juga ngelihat ketika daftar teman-teman datang pakai mobil gitu, diantar orang tuanya, orang tuanya lah yang sangat menyiapkan, anaknya tinggal duduk manis dan tinggal ikut tes gitu. Sedangkan gue harus naik angkot, gue belajar juga, gue menyiapkan pendaftaran segala administrasinya juga. Saat itu sebagai posisi anak SMP ada rasa kecil hati juga gitu. Terus akhirnya ketika gue lolos tes, udah tinggal masuk, sebenarnya udah tinggal MOS, sudah nama gue sudah ada di absen. Ada kendala lagi, gue tidak bisa melanjutkan karena jadi sebelumnya itu gue masuk SMK farmasi ada keluarga yang mau menjamin, bukan menjamin sih, meminjamkan lebih tepatnya untuk keuangannya. Tapi ketika gue udah lolos, ternyata itu batal. Itu menjadi apa ya, bagi gue tadi dengan perjuangan gue tadi, dan ternyata tidak dilanjutkan, itu menjadi luka yang masih keinget sampai sekarang. Karena kan posisi gue saat itu masih sebagai sangat dini gitu, masih sebagai anak remaja gitu ya. Akhirnya udah gue berdamai, karena toh nilai NEM gue juga kan masih cukup dan masih bisa untuk masuk ke SMK yang negeri. Akhirnya gue milih akuntansi. Itu gue kayak selama menjalaninya, gue sukanya bahasa Inggris, tapi gue menghadapinya adalah belajar akuntansi. Di situ gue agak struggling, tapi sebenarnya gue bisa menjalaninya, dan gue aktif juga selama SMK. Gue ikut ekskul seni teater, gue ikut OSIS, gue wakil ketua Rohis Putri. Ya, kemudian gue juga lulus menjadi lulusan terbaik. Nah, karena dulu SMK gue tidak banyak, memang mindsetnya kan SMK saat itu adalah SMK kerja gitu. Hanya 2, 3, bahkan 5 aja yang benar-benar lanjut kuliah dan mengusahakan ke negeri. Di situ lagi perjuangan gue meyakinkan orang tua gue, ini loh yang gue mau gitu. Karena orang tua gue mengharapkan gue langsung kerja, punya ideal life bagi mereka adalah kerja di kantoran jam 9 sampai 5, punya kehidupan yang normal. Terus maksud saya bukan normal berarti yang saya jalin juga nggak normal ya, tapi ya kayak pada umumnya aja lah, kerja di BUMN, karena bokap gue kan outsourcing di BUMN, jadi kalian tahu sendiri lah gimana strugglingnya ekonomi gue. Jadi berharap anaknya bisa bekerja di BUMN.
Sedangkan gue nggak cocok, meskipun gue bisa menjalani akuntansi itu, pelajaran akuntansi dengan baik, ikut lomba juga, tapi untuk karir gue nggak mau gitu, karena yang gue lihat ya panggilan gue nggak di situ gitu. Nggak tahu kenapa gue saat itu udah menghayal atau udah berpikir bagi gue kerja kantoran, sedangkan gue ketika menikah nanti gue pengen memprioritaskan anak gue gitu. Ya ketika menikah gue ingin memprioritaskan anak gue, keluarga gue, tapi gue juga tetap ingin berkarya, gue tetap ingin bekerja, melakukan something. Jadi gue butuh waktu kerja yang fleksibel gitu. Bukan gue membandingkan berarti yang bekerja tidak baik atau ibu yang bekerja tidak baik, tapi memang yang gue mau tuh itu, gue sudah mengenal diri gue sendiri dan gue tahu apa yang gue inginkan. Tapi orang tua gue kadang masih belum paham gitu. Kadang juga suka tidak mendukung, bukan mendukung ya, kayak udah ngapain sih capek-capek ikut kegiatan ini itu, tidak ada hasilnya gitu bagi mereka, dan nyapain aja. Mungkin mereka lebih khawatir ke kondisi fisik gue, takut kecapean atau takut sakit dan sebagainya. Akhirnya gue melawan arus atau mungkin melawan orang tua gitu ya, dalam tanda kutip. Gue bilang gue mau kuliah gitu, gue mau mengusahakan di negeri, gue mau ikut tes. Akhirnya gue gue cari les yang paling murah, dan itu gue juga kayak merasa kesukaan gue di bahasa Inggris kurang, karena SMK itu kan bahasa Inggrisnya lebih yang interaktif ya, hanya komunikasi aja gitu, lebih ke vokasi, bukan bahasa Inggris yang secara general. Gue juga minta les ke nyokap gue, les bahasa Inggris, sebenarnya mendukung aja gitu selama kegiatan itu positif. Tapi ketika kuliah, itu gue ikut banyak tes, karena memang kan pelajaran SMK dan pelajaran SNMPTN, tes-tesnya itu kan beda jauh ya. Jadi gue sangat mengejar ketertinggalan itu, sangat struggling banget. Dan katanya juga kalau gue mau kuliah, gue harus di Jakarta, karena nggak ada biaya juga nanti untuk gue hidup di luar kota gitu. Ya akhirnya gue memilih di Universitas Islam di Jakarta. Itu juga prosesnya panjang, bahkan gue untuk tes mandiri pun gue nggak punya uang saat itu, karena pokoknya susah lah gitu. Terus sempat minjem ke saudara juga, ya namanya ternyata saudara tidak mengenal uang pun benar gitu ya. Tapi memang tidak semua saudara gue sih, ada yang baik, tapi memang gue hanya minta ke yang dekat, dan kebetulan dia tidak bisa membantu karena nyokap gue jualan catering, bahkan pelanggannya yang ngedukung gitu, ya pakai uang saya aja nggak apa-apa gitu. Akhirnya gue dibantu sama orang lain yang tidak ada hubungan, tapi memang alhamdulillah dia mengerti pendidikan. Itu perjuangan untuk hanya pendaftaran, belum tentu gue keterima juga kan. Gue berjuang lagi untuk belajar, untuk lulus tesnya. Tapi di sisi lain gue juga kayak sayang juga nih kalau akuntansi gue nggak dilanjutin gitu. Tapi sebenarnya memang niat gue adalah pengennya ke bahasa Inggris. Akhirnya gue pilih jurusan akuntansi yang pertama dan bahasa Inggris yang kedua, pendidikan bahasa Inggris. Tapi alhamdulillah kayak saat itu tuh gue kayak Allah tuh tahu banget gitu. Kayak di saat nggak ada yang mengerti gue, hanya Tuhan aja yang tahu nih, ini anak sebenarnya maunya ke pendidikan bahasa Inggris. Meskipun udah dibelokin ke akuntansi, tapi alhamdulillah gue lolosnya di pilihan kedua yang memang gue harapkan gitu. Udah gue menjalani aktivitas gue, sempet ada omongan yang menyangka gue nggak prihatin sama orang tua karena gue memaksakan untuk lanjut kuliah. Padahal di sisi lain, justru gue sangat prihatin sama orang tua gue kalau gue kuliah di universitas negeri itu akan sangat minim biaya tapi kualitasnya tuh baik gitu kan. Sedangkan kalau gue kerja dulu, gue sambil kuliah, mungkin di kuliah swasta pastinya kan, gue akan lebih susah lagi nanti gue uang gaji gue bagi untuk kuliah swasta juga nggak sedikit gitu, nggak murah, nanti belum bagi ke keluarga gue gitu. Jadi justru dengan gue memaksakan untuk kuliah di negeri itu adalah cara gue saking prihatinnya gitu. Gue bisa mendapatkan kualitas yang baik, lingkungan yang baik, pengembangan diri yang sangat baik, tapi
dengan budget yang minim gitu, karena lebih murah, lebih terjangkau. Tapi saat itu tidak ada yang mengerti gue. Ya jadi gue juga di sisi lain bangga juga gitu menjadi anak-anak atau cucu tadi ya di keturunan gue ya. Kalau di keturunan lain sih sudah ada yang kuliah, tapi di kakek gue dan nenek dan cicit ya, kakek buyut gue tuh gue yang pertama kali lanjut ke perguruan tinggi gitu. Akhirnya dan gue juga meyakinkan gitu kalau gue lolos, dengan lolos ini gue tuh berarti gue yakin gitu Allah akan mampukan, Allah akan ngasih jalan gitu. Dan akhirnya ya udah, karena nyokap gue dulu masih belum, ya orang tua gue masih khawatir sih sebenarnya, khawatir takut nggak bisa lanjut atau takut putus di tengah jalan dan akhirnya buang-buang waktu dan sebagainya gitu. Dan akhirnya ada satu keluarga juga yang bijak gitu, yang meyakinkan gitu. Banyak kisah anak yang lebih mungkin orang tuanya lebih susah dari keluarga gue tapi bisa S2, bisa S3 gitu. Akhirnya gue bisa lanjut di pendidikan bahasa Inggris S1. Dan selama prosesnya pun gue tidak selalu berusaha gitu ya. Gue bekerja, gue keliling untuk ngajar les ke anak-anak. Dan akhirnya gue lulus, dan bahkan gue sekarang juga alhamdulillah lanjut S2. Itu pun sebenarnya lanjut S2 juga seperti sedikit mengobati luka masa lalu gue gitu. Jadi ketika semakin dewasa gue juga paham gitu. Orang tua gue bukan tidak mendukung saat itu, tapi memang belum percaya kalau gue bisa dengan jalan yang gue pilih. Jadi mereka masih menganggap jalan yang mereka tunjukkan itu adalah yang terbaik gitu, tapi gue bisa membuktikan pada akhirnya. Dan ketika gue udah kuliah pun banyak tuh tawaran-tawaran yang hasil dari gue dulu ikut organisasi, ikut sukarelawan. Itu tuh ketika gue sudah kuliah gue mendapatkan tawaran ngajar, tawaran menjadi mentor pesantren kilat, yang mana itu hasil dari yang gue lakukan di masa-masa SMP gitu, ketika gue aktif di Rohis dan sebagainya. Dan situ gue mulai membuktikan ke orang tua gue kalau ini tidak sesulit yang mereka bayangkan, dan gue juga siap menjalaninya gitu. Akhirnya ketika mereka percaya, oke, memang jalan hidup gue tidak cocok, tidak mau di pekerjaan kantoran, gue sukanya ke sosial, ke ngajar, dan atau hubungan-hubungan internasional. Ketika gue lulus sebenarnya pun gue pengennya ke S2 di luar negeri ya, sebagaimana dan memang gue juga banyak aktif ikut kegiatan untuk persiapan ke luar negeri. Tapi sekarang bukan masalah biaya lagi, tapi gue merasa orang tua gue sudah membesarkan hati mereka untuk menunggu gue kuliah, hingga sampai sekarang gue pekerjaan asli gue adalah pengajar di salah satu edutech company, startup pendidikan gitu, lembaga pendidikan berbasis teknologi. Gue ngajar di situ, dan orang tua gue juga sudah mulai paham apa yang gue inginkan. Terus gue bilang gue mau jadi dosen gitu. Dan jadi selama proses gue kuliah S1 ini gue mulai membuka gitu betapa pentingnya pendidikan. Masa sekarang udah beda lagi gitu. Mungkin cita-cita ideal bagi zaman orang tua gue adalah menjadi PNS atau kerja kantoran. Tapi sekarang kan anak kecil aja kan pengen jadi YouTuber gitu. Jadi itulah masa-masa tersulit gue yang bagaimana gue mencoba meyakinkan orang tua gue sendiri. Gue juga mengerti gitu. Memang bukan berarti mereka nggak sayang atau tidak mendukung, tapi emang ya mereka belum memahami dan takut anaknya gagal atau salah langkah gitu. Dan akhirnya ketika S2 pun gue sudah bekerja, ekonomi sudah mulai stabil, bahkan nyokap gue sendiri yang mendukung gue lanjut aja S2 gitu. Mama punya tabungan, pakai aja buat uang masuk gitu. Karena kan pas gue S2 juga pas masa pandemi ya. Gue bingung juga, gue mau daftar ke luar negeri juga. Kebanyakan masih online atau akan nunggu. Dan kayaknya mumpung gue baru lulus, mendingan langsung deh. Jadi
kebetulan di kampus gue juga yang sama tanpa tes karena nilai gue memadai, ya udah lanjut gitu. Sekarang gue sudah di akhir semester, makanya tadi gue di awal gue bilang gue adalah dosen muda mengajar di jurusan bahasa Inggris, dan inilah proses yang akan gue lewati. Semoga setelah S2 ini gue bisa dapat jalan untuk kerja menjadi dosen gitu, jadi guru bahasa Inggris. Kemudian teman-teman gue juga banyak tahu gue aktif di event gitu, gue suka kegiatan yang mengandalkan komunikasi. Dan hubungan internasional, lebih tepatnya kadang gue menjadi liaison officer, itu kayak semacam asisten pribadi gitu ya, atau personal assistant, kadang translator juga, jadi tour guide lah. Dan ketika gue reflect ke belakang, gue kayak terkesan sendiri gitu sama jalan hidup gue yang ditakdirkan Allah gitu. Gue sempet, dari tadi yang gue bilang, gue pas kecil gue suka main sekolah-sekolahan, jadi murid gue adalah boneka, gue jadi gurunya. Kemudian gue dulu suka nonton TV, nonton bolang, dan gue pengen jadi tour guide. Dan ternyata pekerjaan sampingan gue menjadi liaison officer juga adalah semacam tour guide gitu, menjadi perwakilan Indonesia, perwakilan Jakarta untuk tamu asing gitu. Di situ gue mulai terbuka lagi impian gue. Dan gue makin mengenal diri gue lebih suka kerja di NGO internasional seperti UNESCO atau UNICEF atau ILO. Dan pelan-pelan juga Allah tuh menjawab gitu, gue ikut organisasi, meskipun bagi orang tua gue ngapain gitu ya ikut organisasi ini itu dan bercabang, bagi mereka kurang banyak profitnya. Tapi dari situ malah gue mendapatkan network gitu, karena gue tidak punya privilege apapun selain semangat gue, dukungan orang tua, dan networking yang gue bangun sejak aktivitas gue di masa kecil. Jadi gue dapet tawaran jadi note taker dan penerjemah di salah satu badan UN, turunan badan UN. Itu gue kayak reflect juga dulu ketika gue sekolah SD, masuk SD, nyokap gue tuh selalu pesan, catat ya apapun yang dibilang gurunya, diperhatiin dan dicatat. Sekarang gue jadi note taker gitu, pernah bekerja di note taker. Terus gue dulu aktif di Rohis, gue bingung antara lanjut ke jurusan bahasa Inggris atau jurusan agama, karena dulu yang gue suka adalah kedua pelajaran itu. Ketika gue kuliah, gue ngajar di sekolah Kristen internasional, yang mana pasti bahasa pengantara bahasa Inggris, tapi yang gue ajarkan adalah agama Islam. Jadi kayak, wow, ternyata ini kayak semesta tuh mendukung gitu loh. Apa yang gue jalanin sekarang itu ke arah yang gue inginkan, yang tanpa sadar, yang masa kecil gue impikan gitu. Memang semuanya belum tercapai, gue masih ingin bekerja di lembaga internasional sesungguhnya, karena bukan hanya sebagai freelancer, juga bekerja di kedutaan embassy yang tadi di awal gue bilang, kedutaan KBRI di negara asing. Nah, dan apa yang gue lakukan, gue banyak ikut ajang pengembangan diri seperti duta-duta, meskipun dengan segala keterbatasan ya, kayak duta bahasa, duta baca, pokoknya duta yang memang sesuai dengan passion gue. Meskipun kadang juga suka minder, karena yang lain itu pasti sudah tidak perlu berjuang untuk masalah ekonomi, sedangkan gue untuk pakaian, untuk make up dan sebagainya itu mulai dari nol. Sempet nggak lolos juga, gue lolos menjadi finalis di percobaan di tahun kedua. Gue juga selalu berusaha ikut pertukaran pemuda, program-program pertukaran ke luar negeri gratis, tapi juga masih belum berhasil.
ya itulah makin membuka wawasan gue gitu, gue yang menjadi apa, makanya gue ingin jadi kerja di kedutaan, gue ingin ya di kedutaan bahasa itu gue tahu ternyata ada pekerjaan, ada kegiatan mengajarkan bahasa Indonesia untuk warga negara asing. Situ gue mulai terbuka lagi, gue ingin menjadi apa, dan terkait juga gitu dengan jurusan gue yaitu pendidikan bahasa Inggris. Jadi mungkin itu aja kisah singkat gue sangat berterima kasih sama diri gue sendiri udah sekuat ini. Kalau flashback ke belakang tuh kayaknya banyak air mata, keringat yang kadang masih membekas di luka batin gue, tapi semakin dewasa karena kan itu masa-masa ketika gue masih remaja ya, masih labil. Semakin kesini gue semakin paham, gue mencoba melihat dari perspektif orang tua gue. Oh ternyata mereka bukan nggak sayang, tapi ada hal lain yang memang ya akan kita rasakan ketika kita akan menjadi orang tua gitu. Tapi satu yang gue pegang adalah dalam hidup ini gue saat itu ya masa-masa pergolakan batin antara gue, orang tua gue, dan cita-cita gue hanya dua pilihan gitu. Menjadi orang yang ikhlas atau menjadi orang yang berani. Kalau lu mau menjadi orang yang ikhlas, maka lu harus bisa ikhlas menerima keadaan lu apa adanya. Tapi kalau lu nggak mau jadi orang yang ikhlas, maka lu harus berani mengubah, berani keluar dari zona nyaman lu. Jangan biarkan orang lain dikte apa yang tidak sesuai dengan lu, dan gue memilih untuk menjadi orang yang berani mengubah keadaan gue. Dan sekarang pun orang tua gue percaya apa yang gue lakukan pun untuk orang tua gue, untuk masa depan gue sendiri, untuk kebahagiaan gue. Dan itu aja. Thank you so much. Thank you Intan, thank you untuk menjadi sekuat ini. Semoga yang masih akan terus berjalan ini bisa bermuara dengan baik dan sesuai harapan gue. Thank you.